Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokertolor, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purwokertolor yang sangat saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Terima kasih kami haturkan yang setinggi-tingginya untuk para hadirin yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Eman Yoga Satria SPD SDN 1 Purwokertolor, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Di sini Bapak Eman akan menyampaikan dan memaparkan tentang budaya positif di sekolah kepada mohon maaf. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu diseminasi, acara yang ketiga adalah tanya jawab. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokertolor. Kepada yang terhormat Ibu Purwati SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita dikumpulkan di Pak Eman dalam rangka diseminasi budaya positif di SD 1 Purwokertolor. Alhamdulillah ini Pak Eman menjadi calon guru penggerak yang mana ilmunya bisa ditularkan ke kita sedikit demi sedikit. Masalahnya saya juga bingung apa sih ya, masih apa istilahnya, bodoh banget ya istilahnya. Saya bingung apa sih budaya positif yang dikehendaki di sini. Ini kami beri gambaran sedikit ya Bapak Ibu, bahwasanya sekolah itu menghantarkan kepada anak menjadi segala yang tadinya itu negatif menjadi positif, yang tadinya tidak baik menjadi baik oleh si anak terhadap si anak. Contohnya seperti ini. Ketika anak kita sering memperlakukan yang tidak positif itu. Ketika anak melakukan kesalahan, semisal tidak mengerjakan PR, lantas anak, udah sana kamu mengerjakan di luar. Kalau satu mungkin anak itu diam, ya, bisa aktif mengerjakan. Tetapi kalau banyak, alhasil anak-anak itu pada lari-lari dan lain sebagainya, malah tidak konsentrasi dalam mengerjakan. Hasilnya zong, tidak ada yang kita harapkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, anak berulang kali melakukan kesalahan. Anak tidak disiplin dalam berpakaian. Pas di hari Senin, anaknya supaya mikir baris ke sebelah barat. Anak itu tidak berpikir yang bagaimana sih supaya saya tidak berbaris di sebelah barat begitu. Kadang-kala anak yang gablet itu kan besok mengulangi lagi kejadian itu. Nah, ada lagi semisal anak istilahnya melaksanakan kesalahan, tidak tidak piket. Di sini maaf bukan bully ya Bapak Ibu, bukan bully. Tidak melaksanakan piket di kelas. Lantas anak itu besok supaya piket satu kelas sendirian. Tetapi kan anak itu tidak berpikir, aku sebenarnya salah, tahu salah, tetapi bagaimana cara ini solusinya supaya tidak salah. Lah itu anak yang menemukan sendiri solusinya. Jadi seorang guru kelas
tahu anak itu salah, memberi masukan-masukan, kata hukuman, supaya anak itu istilahnya menyadari akan kesalahannya dan besok tidak melakukan kesalahan itu, tetapi justru memberi contoh yang baik terhadap anak yang lain. Nah, ini intinya di sini. Jadi anak yang punya kesalahan bisa sembuh dari kesalahan itu, malah justru bisa menjadi contoh kepada yang lain dan tidak melaksanakan perbuatan yang salah itu kembali. Itu budaya positif, ya. Jadi untuk ini nanti Pak Eman akan membeberkan dan kita bisa belajar dengan Pak Eman tentang hal ini. Marilah supaya acara ini diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran, sekaligus akan kita mendapatkan barokahnya. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Purwati diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yaitu pemaparan budaya positif dari Bapak Eman Yoga Satria SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kepada Bapak Eman disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purwati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purwokerto, dan yang saya banggakan mahasiswa PPL UMB, mahasiswa PPL PPD Derajat Bata. Terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan di sini untuk bisa berbagi informasi tentang budaya positif. Baik. Untuk yang pertama, apa sih itu budaya positif? Mungkin kita sudah sering mendengar kata budaya dan positif. Kira-kira itu apa budaya positif? Budaya itu kebiasaan, positif itu baik. Terima kasih jawabannya. Ya, budaya yang positif, kebiasaan yang positif yang baik. Gitu. Nah, di sekolah ini perlu adanya budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, manfaat dari budaya positif ini, yang pertama, ini akan membuat rasa aman dan nyaman bagi siapa? Bagi semua warga sekolah, baik guru maupun murid. Yang kedua, menumbuh kembangkan karakter anak. Budaya yang positif, anak-anak terbiasa melakukan hal-hal yang positif, ini akan menumbuh kembangkan karakter dari anak. Yang ketiga, membuat individu nyaman dalam berkreasi. Ya, nyaman karena ini merasa aman dan nyaman. Yang keempat, menumbuh kembangkan nilai keyakinan. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, contohnya, nih, ini hanya beberapa contoh sikap dari budaya positif. Yang pertama, saling menghormati antar semua warga sekolah, baik guru dengan guru, murid dengan guru, atau sesama murid. Yang kedua, selalu bersikap ramah kepada semua orang dengan 5S. Kemudian yang ketiga, menghargai waktu.
Menghargai waktu ini dengan disiplin juga, contoh berangkat sesuai waktunya, tidak terlambat, kemudian waktu masuk setelah istirahat dan lain sebagainya. Yang keempat, menghargai pendapat dari orang lain. Yang kelima, komunikasi dengan baik kepada semua orang. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan. Ini contoh-contoh sikap dari budaya positif. Nah, seorang guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif di sekolahnya, baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan rekan yang lain. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini perlu dilakukan dari diri sendiri dulu, ya. Perlu ditumbuhkan motivasi dalam diri sendiri dulu. Setelah itu, baru kita berkolaborasi bersama mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Nah, untuk menciptakan budaya positif, ada beberapa poin-poin yang perlu kita pelajari, kita cermati bersama. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan yang umum, secara umum. Yang kedua ada motivasi. Motivasinya itu bagaimana? Kemudian hukuman dan penghargaan. Apa sih hubungannya hukuman dengan penghargaan? Dan yang ketiga restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita bisa mempelajari ke-6 materi ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kita mulai dari disiplin. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita seringkali membuat orang mengingat orang lain itu patuh kepada kita, padahal kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, ya. Contohnya saja seperti ini. Saya pegang sebuah kertas. Nah, bagaimana caranya Pak Kriki bisa mengambil kertas ini? Pak Kriki boleh bujuk saya, boleh memaksa saya, ya. Itu kira-kira bisa didapatkan enggak dengan Pak Kriki? Belum tentu ya Pak Kriki bisa mendapatkan, karena yang mengontrol itu saya yang berhak menentukan mau diberikan atau tidak. Begitu. Nah, kita lihat di sini. Ini mungkin sedikit rumit, ya. Panjang sekali. Disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh gak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, ya, agar tercapai tujuan mulai, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Contoh, saya berangkat ke sekolah ke sini. Tujuannya apa? Satu, tujuannya bisa bekerja. Dua, tujuannya bisa mendidik anak. Nah, sama dengan anak-anak juga melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Yang kita cari adalah menanyakan tujuannya itu apa anak melakukan sesuatu. Apakah untuk kesenangannya, atau hanya bercanda, atau yang lain. Yang selanjutnya, teori motivasi ini, ya, bisa motivasi dalam diri karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Selanjutnya ada model berpikir menang atau win solution. Kemudian dilanjutkan posisi kontrol, itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ilusi kontrol, ilusi yang sering kita anggap kita bisa mengatur orang lain. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru ini bisa mengontrol murid, itu yang salah. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita beranggapan bahwa membuat orang merasa bersalah, ya, coba ke anak kamu, ya, kamu tuh anak yang pintar dan lain-lain, membuat dia merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Itu sesuatu yang salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, sebenarnya itu ilusi, hak untuk memaksa, terutama bagi orang tua, termasuk saya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Nah, kita digembor-gemborkan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu terkandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendapat global, gotong royong, kreatif. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi disiplin positif mengandung nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, disiplin positif akan mendisiplinkan diri anak secara sadar dan dapat mengontrol segala tindakannya. Jadi dengan disiplin positif ini, anak sadar dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Kemudian disiplin positif akan membuat anak akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, setelah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menginginkan murid yang patuh? Coba ya, mungkin banyak dari kita pengen muridnya patuh, pengen muridnya tertib. Seringkali memberi apa? Ada yang memberi jajan, memberi permen, ya. Itu contohnya, ini ada contoh, ya. Itu supaya apa? Supaya murid itu patuh, tertib pada saat diajar, ya. Atau ada yang dengan cara memarahi atau memberi hukuman supaya tidak mengulanginya, begitu. Nah, motivasi perilaku manusia ini. Motivasi yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan, ya, atau menghindari hukuman. Saya harus tertib karena saya tidak mau dihukum berdiri di barisan terpisah pada satu upacara karena tidak membawa atribut. Itu motivasi yang pertama, ya. Motivasi yang kedua karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, ya. Contoh, saya ingin tertib, saya pengen rajin supaya dapat, misal sama orang tuanya dijanjikan diberikan sepeda atau yang lain.
Nah, namun keduanya ini merupakan motivasi yang masih bersifat eksternal atau bukan dari kemauan diri sendiri. Jadi belum secara sadar mereka tertarik itu untuk apa, begitu. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku disiplin sebagai bentuk menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai kebajikan sesuai keyakinannya. Nilai yang ketiga ini yang muncul secara internal. Jadi hukuman, kemudian menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan hadiah atau imbalan itu masih bersifat eksternal. Ya, karena ada dorongan dari orang lain, bukan dalam diri individu tersebut. Motivasi perilaku intrinsik mencerminkan manusia yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu anak tersebut bisa memerintahkan diri sendiri. Kapan harus tertib, kapan saya harus rajin, kapan saya harus disiplin, itu bisa diperintahkan oleh diri sendiri. Karena yang bisa mengontrol diri sendiri adalah dalam diri sendiri, kemauan diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini bisa dibangun dengan yang namanya restitusi. Mungkin di sini masih asing dengan kata-kata restitusi, ya. Saya juga sebetulnya juga masih begitu asing dengan yang namanya restitusi. Ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini murid itu diajak berkomunikasi untuk mencari solusi berdasarkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini, gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dari kesalahan-kesalahan itu sebenarnya pengalaman yang berharga. Gitu ya. Dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa menjadi lebih baik asalkan kita bisa menemukan solusinya, kita bisa memecahkan solusinya. Tapi kalau terjerumus di kesalahan yang sama, ya itu nggak bisa belajar berarti. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain. Gitu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, ya, kamu tidak tertib, kamu berdiri pada barisan terpisah, itu salah satunya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu melihat diri, berkaca pada diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian dicari kebutuhan dasarnya ini apa? Ya, tadi ada beberapa kebutuhan dasar. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini restitusi itu membangun karakter, ya, bukan hanya tindakan saja. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, ya, dari kurikulum Merdeka angkatan pertama kelas 1 dan kelas 4. Ya, yang angkatan pertama itu pasti sudah bikin yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Bagi Pak Kiki, ya, bikin benar Pak Kiki, ya. Oke, yang pertama, peraturan dan keyakinan kelas. Bedanya apa? Nah, kalau peraturan itu, misal seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini salah satu peraturan. Nah, keyakinannya apa? Keyakinan yang perlu ditingkatkan adalah tentang tanggung jawab. Ya,
kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab terhadap membereskan buku tersebut, mengembalikan buku tersebut. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk peraturan. Nah, keyakinannya apa? Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen, ya, tidak mengulur waktu, disiplin, tanggung jawab, ya, bisa. Mengalami luka, kemudian menghormati orang lain, jangan sampai kita berkelahi, gitu. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan yang jelas-jelas ya, menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Ya supaya sehat. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, mengantri. Nah, berarti menghormati orang lain. Keyakinan khasnya bersabar juga termasuk di situ. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan dan jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah, kira-kira kalau ada tindakan guru, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya. Hukuman. Hukumannya itu misalkan. Ya, kalau yang pertama ini termasuk ke dalam hukuman. Ya. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi harus dilakukan. Karena dia terlambat. Karena dia terlambat. Karena yang lain sudah ada. Iya, sudah jelas. Konsekuensi. Hukuman Sudah yang ada kedua. perjanjian. Yang kedua, ini termasuk hukuman. Hukuman, ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini baru konsekuensinya karena melakukan tindakan mencoret-coret buku harus menggantinya. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak bersepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini hukuman. Ini tahu ya bedanya konsekuensi dengan hukuman. Hukuman itu harus dilakukan. Dan sedangkan konsekuensi bisa berasal dari dalam dirinya sendiri. Contohnya ya tadi ya mencoret-coret, tuh maaf ya saya ganti. Nah, itu konsekuensi. Dia siswa tahu apa itu konsekuensinya. Nah sekarang perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu itu harus terjadi. Ya, sedangkan konsekuensi yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi atau diperbaiki. Kedua, membuat anak sakit, ya, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan, sedangkan untuk konsekuensi stimulus tanggapan. Dan yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini menurut teorinya dari Dave Bosen. Selanjutnya, identitas gagal dari hukuman dan identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini anak-anak yang dihukum itu harus melakukan sesuatu, atau dengan kata lain di sini dengan sebuah paksaan. Ya, kalau konsekuensi ini
sesuatu harus terjadi, bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Kemudian restitusi merupakan sebuah pilihan, ada pilihannya, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, terakhir kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk restitusi menguatkan anak secara jangka panjang. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga korban mendapatkan keadilan. Kemudian yang kedua konsekuensi korban bisa diabaikan, dan yang terakhir restitusi korban mendapatkan gantinya atau bisa memperbaiki. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang berasal dari dalam diri anak yang bersifat positif. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari setiap individu. Kamu yakinnya apa? Kamu yakinnya apa? Nah, nanti setelah keyakinan itu dikumpulkan, tinggal dikelompokkan. Nah, dari kelompokan itu nanti akan dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan bersama. Nah, yang pertama berasal dari setiap individu. Ya, tadi berasal dari setiap individu. Yang kedua, keyakinan bersifat positif. Dan yang terakhir, mengandung nilai kebajikan universal. Nah, semua keyakinan ini digabung dan dijadikan menjadi keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup contohnya apa? Ya, contohnya untuk kebutuhan agar bisa bertahan hidup ya makan, minum, membela diri juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau dari teman dan lain sebagainya. Kebebasan, kebutuhan dari kebebasan ini individu tersebut bebas menentukan pilihannya, tidak ada yang bisa mengatur dirinya kecuali dirinya sendiri ya. Yang keempat, ada kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Lanjut ke posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini yang perlu kita resami bersama, bahwa kita sebenarnya sebagai guru berada di posisi berapa sih? Apakah sebagai penghukum atau sebagai suka membuat orang lain merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, atau sebagai teman dari murid, atau sebagai pemantau, atau bahkan bisa menjadi seorang manajer. Nah, 5 posisi kontrol ya. Kalau guru berbuat, guru mengherdik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai berbuat untuk di posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu nak, kamu sudah melakukan hal yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Nah, kalau di posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah nurut sama bu guru, sama pak guru, ya nurutlah, ya. Iya, ini menganggap murid itu seperti teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Di sini berdasarkan data. Pertanyaan diri siswa. Nah, kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas ngono.
Ya, ini guru pada posisi penghukum. Sedangkan kalau untuk posisi pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, pusing ibu, bersih baik. Ya. Contoh saya sering dengar kayak gitu. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Sedangkan yang posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah Pak Guru lah, jangan ibu terus. Masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu apa? Nah, itu posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi pemantau ini sudah tahu aturannya apa, sudah tahu berangkat jam berapa, ya ini posisi pemantau, hanya mengingatkan. Ya. Dan yang terakhir untuk kalau ini apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masa ini. Jadi di sini guru menggali, tapi tetap anak yang menentukan solusinya, menentukan solusi berdasarkan keyakinannya. Nah hasilnya apa? Hasilnya ini sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu kadang ada anak yang dihukum malah marah, malah bego, ya, malah saling menyalahkan. Iya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau bahkan berbohong. Kalau sebagai teman, jadi ketergantungan, ada bu guru ini nggak apa-apa, ya, sering dibantu sama bu guru. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, tahu kalau lagi diawasi dia tertib, tapi kalau nggak ada guru, dia jalan-jalan gitu, ya. Contoh seperti itu. Dan yang terakhir menguatkan pribadi, kalau sebagai manajer. Saya lanjutkan saja. Ada video tentang 5 posisi kontrol untuk mempermudah. Saya tampilkan videonya saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kalau sambungan di sini ya Bu. dalam menghadapi masalah tersebut. Dari tadi tuh aku ada telepon, ya gimana caranya biar nggak telepon, nggak ada. Xiaomi ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
kalian, biar kapok. Dari sini posisi kontrol apa yang dilakukan sama ibu guru tadi? Sebagai penghukum, ya betul, berposisi sebagai penghukum karena menghukum muridnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dan tinggi, menghabis Satu lagi, sikmo. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Salahnya saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan
positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang Itu adalah contoh 5 posisi kontrol seorang guru ya. Tadi ada contohnya muridnya Naren tuh. Nah, sebenarnya yang terakhir itu yang bagian di manajer itu adalah salah satu praktek dari segitiga restitusi. Ya, jadi anak diminta untuk menemukan solusinya dari masalah yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan. Nah, manajer itu sama saja dengan restitusi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Restitusi dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain serta memperbaiki masalah yang ada. Ya. Tadi kebutuhannya si Naren adalah kebutuhan untuk bangun kasih, ya. Caranya bagaimana? Dia memberikan solusi untuk dirinya sendiri bahwa dia harus menyetel alarm, kemudian minta tolong ibunya dan Kak Emma untuk membangunkannya. Nah, kira-kira ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berada di posisi kontrol yang mana? Ada 5 tadi ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira kalau pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira berada di posisi mana orang yang mengatakan ini? Membuat rasa bersalah, ya. Mengutarakan dengan mengatakan kecewa sekali, berarti membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira berada di posisi sebagai apa? Merasa bersalah ya, karena tidak menghukum. Ya, berada di posisi sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Posisi sebagai teman. Kita berada di posisi mana kira-kira? Kalau saya sendiri terkadang di posisi 3, ada di posisi 4, ya. Iya. Kalau posisi 1 ya, kadang-kadang juga balik lagi ke 1 ya. Itu, nah makanya kita sama-sama belajar bagaimana kita mencapai di posisi yang kelima. Coba yang keempat, apakah kamu tahu konsekuensinya jika terlambat? Sebagai pemantau atau pemonitor, betul. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, menjadikan siswa sebagai manajer atas dirinya sendiri. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Hukum ya, hukum merasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir.
Pemantau bukan. Merasa bersalah. Ayo, sebagai penghukum, betul. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi sebelumnya kita harus stabilkan dulu identitas anak yang tadinya melakukan kesalahan, bagaimana caranya supaya lebih stabil, ya, menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan ini benar apa enggak, kamu lakukan seperti ini benar apa enggak. Dan yang terakhir adalah mengembalikan atau menanyakan kembali keyakinan itu kepada anak. Di sini anak mengaitkan dengan solusinya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kamu. Nah, di sini saya ada contoh. Ini ya, menstabilkan restitusi dari yang menstabilkan identitas. Yang pertama, menggeser identitas murid dari yang tadinya gagal menjadi sukses tadi. Kemudian validasi tindakan, memvalidasi tindakan yang salah, atau mengenali kebutuhan murid atas tindakannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan, mengembalikan kembali pada nilai kebajikan universal. Lagi-lagi kembali ke nilai kebajikan universal, yaitu tentang profil pelajaran Pancasila. Nah, ini ada video lagi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa disimak bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru yang berada di posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, Pak. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil hidup sedikit, memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan kalau kita proaktif, Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat dilakukan. Tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa
yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi teman seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu beberapa contoh dari segitiga restitusi. Baik, untuk terakhir yaitu tentang kesimpulannya, yaitu budaya positif merupakan suatu budaya yang perlu diwujudkan bersama dengan cara kolaboratif, ya, tapi dimulai dari dalam diri sendiri. Jika seorang guru memahami dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, bukan hal yang tidak mungkin dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, membangun karakteristik siswa, menguatkan identitas siswa, dan terjalin hubungan yang positif antar semua warga sekolah. Demikian untuk pemaparan dari budaya positif. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Emma untuk pemaparan dari budaya positif. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya saya buka 2 termin untuk pertanyaan. Untuk termin pertama saya buka untuk 2 orang. Monggo apabila ada pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, gimana Bu? Ibu? Dimulai dari Ibu Retno, silakan pertanyaannya Ibu Retno. Terima kasih waktunya. Ini sebenarnya minta tips ya. Tadi ya kita dikasih lihat 5 posisi kontrol ya. Iya. Ini pengalaman di kelas saya itu ada anak yang setiap hari terlambat. Anak satu ini setiap hari terlambat, tapi alasannya itu kok hampir sama. Alasannya itu bannya bocor. Kalau tidak mama bangunnya kesiangan. Terus kalau tidak bensinnya habis. Itu terus selalu tiap hari terlambat. Alasannya selalu 3 berganti-ganti. Nah, tipsnya apa yang bisa saya sampaikan agar saya menjadi posisi kontrol yang kelima? Terima kasih. Ya, satu saja ya. Mungkin dari mahasiswa PPG Prajabatan disilakan untuk apabila ada unek-unek atau pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Ibu. Ini 3 pertanyaan, tapi minta bantuan. Mumpung Pak Eman sedang mempelajari ini, praktekkan ke TikTok.
untuk sama lagi satunya ya. Bun. Bun sudah, Bun. Ini udah beberapa. Yang dipraktekkan ke Tito ya, iya. Ini Masya Allah. Dulu kena di kelas 3 di Pak Eman juga sudah bagus. Ini mulai lagi. Apa rezekinya Pak Eman lagi juga ya? Iya. Ini untuk Tito. Rezeki untuk Pak Kiki kemarin alhamdulillah di kelas 4 sudah bagus. Buatkan di akhir-akhir. Mohon Ibu. Oke. Monggo Pak Iman untuk pertanyaan dari Ibu Retno, guru kelas 6. Ini bagaimana tips untuk anak satu ini yang hampir setiap hari terlambat dengan alasan yang sama. Yang pertama adalah bannya bocor, yang kedua adalah mamahnya kesiangan, dan yang ketiga bensinnya habis. Jadi selalu terulang dengan alasan itu. Bagaimana tips dan alternatif solusi yang kira-kira diambil oleh guru kelas melalui 5 posisi ya? Ini alangkah lebih baiknya bicarakan langsung dengan orang tua dan anaknya tersebut. Jadi harus juga ada kesadaran dari orang tuanya. Masa iya sih orang tuanya mau bangun siang terus gitu. Nah begitu. Nah, masa iya sih nggak mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah mungkin restitusinya ini bisa dilakukan terhadap anak dan juga ke orang tuanya. Kan restitusi ini bukan hanya untuk anak saja, tapi bisa dengan orang tuanya. Kita berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Kita menceritakan nanti orang tua tersebut alangkah baiknya ini bagaimana supaya anak ini tidak terlambat. Begitu Bu. Jadi harus ada komunikasi juga dengan orang tuanya sekali. Karena kan kalau di rumah itu sudah bukan ranahnya guru ya. Kalau di rumah itu ranahnya adalah orang tua. Jadi yang harus orang tua juga harus tumbuh kesadarannya supaya bagaimana caranya tidak terlambat lagi. Begitu. Jadi ya untuk tipsnya mungkin berkomunikasi langsung dengan orang tuanya dan anaknya tersebut. Begitu. Ya, sudah dijawab ya Bu Retno. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Purwati SPD, ini untuk pemateri dan CGP Angkatan 11 Bapak Eman Yoga Satria, untuk diterapkan kepada ini ada anak yang istimewa, yaitu meminta bantuan kepada Pak Eman untuk diseminasi ini diaksi nyatakan kepada saudara Tito gitu Pak. Sanggup ya Pak ya? Sebenarnya ini Bu, saya jawab dulu ya. Sebenarnya waktu itu waktu mempelajari modul ini juga pas banget si dia 2 orang itu sering tidak masuk. Jadi pada waktu itu saya sengaja mengajak Pak Riki ke rumahnya Embun dan ke rumahnya Tito. Tapi saya hanya bisa menemui si Embun. Jadi saya melakukan restitusi ini hanya kepada Embun. Waktu itu ke tempatnya Tito, Titonya itu tidak ada karena pergi sama mbaknya kalau nggak salah begitu. Jadi kemarin yang saya restitusikan itu si Embun, dan alhamdulillah besoknya si Embun sampai sekarang masih berangkat itu, masih berangkat terus. Coba si Tito ini saya belum sempat restitusi ke rumahnya karena sulit juga komunikasi dengan orang tuanya Ibu. Gitu. Insya Allah besok-besok saya mau ke rumahnya lagi sama Pak Pegi, dengan Pak Pegi ya Pak. Sudah tahu rumahnya, masuk ke kecil itu rumahnya. Iya. Karena ibunya juga di luar negeri. Iya, itu karena sebenarnya kalau Tito itu masuknya ke ranah pribadi masalah keluarga itu. Jadi saya sebagai guru kalau mau masuk ke dalam kayaknya takutnya melebihi batas begitu. Karena kan kalau misal motivasi belajar mungkin kita bisa, tapi kalau sudah masuk ke ranah keluarga saya agak gimana Ibu? Karena itu ada ada kurang harmonis saja. Jadi berpengaruh juga ke anak.
Begitu Ibu. Dicoba itu restitusinya. Ya, insya Allah Ibu. Besok kalau Kalau kamu bisa seperti ibu dulu bisa seperti itu, bisa aktif. Iya. Kalau ini lanjut lagi. Salah satu faktornya dari lingkungan keluarga itu sendiri juga ya memang. Iya. Kemudian selanjutnya untuk hadirin yang kami hormati, untuk termin kedua saya buka lagi untuk penanya, silakan dari Ibu Eza. Belum. Oke, dari saya ya Pak. Terima kasih ini juga untuk mengupgrade diri saya. Pertanyaan saya ini dari studi kasus yang saya alami, yang saya rasakan untuk di kelas kecil. Apakah 5 posisi kontrol itu hanya guru sebagai posisi manajer saja atau berkolaborasi? Karena begini Pak, ketika ada anak, memang dari 30 siswa ada 0,2% yang belum bisa membaca, terlambat membaca, tapi yang ada juga 0,1% yang anak itu malas untuk mencatat. Jadi nanti kan dari pembelajaran itu kan memang ada yang mencatat begitu, tapi dia selalu tidak selesai. Tapi ketika saya bilang begini Pak, kita sudah sepakati aturan itu kelas, maka yang tidak selesai maka tidak boleh pulang. Apakah itu kurang? Tapi setelah saya beri warning seperti itu, anaknya mau selesai karena cenderung anak ini untuk berkeliling ke bangku-bangku teman dan mengajak ngobrol dengan temannya begitu Pak. Jadi apakah hanya posisi manajer itu yang dibolehkan atau memang kolaborasi dengan 5 posisi kontrol yang lain begitu Pak? Terus bagaimana cara membiasakan diri untuk kita melakukan budaya positif di kelas untuk anak kecil? Karena kalau anak besar saya bilang nanti jika kamu tetap berlari-lari maka belajarnya dari jendela begitu. Kalau anak kelas atas itu mampu dan mau mengerti, tapi kalau anak kecil-kecil dilakukan seperti itu dia malah senang, hore ke kantin gitu. Bagaimana ya? Ya saya kolaborasikan, kadang ada yang ini untuk praktek, nanti ada untuk membaca, kemudian menulis begitu Pak. Ada 2 pertanyaan, apakah 5 posisi kontrol itu hanya manajer yang harus dilakukan oleh guru, dan bagaimana tips untuk anak-anak kecil mampu dan mau mematuhi disiplin positif tersebut? Terima kasih Pak Emma. Baik, terima kasih Bar. Berarti benar di sini melakukan tindakan kalau tidak selesai tidak boleh pulangnya terlambat. Nah, berarti ini termasuk motivasi internal atau eksternal ya? Termasuk eksternal, ya betul, sebagai posisi eksternal. Iya, kan manjur karena anak itu menghindari ketidaknyamanan tadi, ya, menghindari hukuman. Maka dari itu gimana caranya saya harus selesai. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk penerapan dari 5 posisi kontrol itu sebenarnya kita tidak diharuskan ada di posisi manajer, tidak selalu di posisi manajer. Mungkin kita bisa sebagai teman, bisa ada saatnya kita di posisi sebagai pemantau, bisa gitu. Apakah boleh memberi hukuman? Kalau hukuman sebaiknya jangan, tapi kalau konsekuensi boleh gitu. Oke. Jadi tidak hanya sebagai manajer, kadang seorang manajer pun boleh hanya sebagai pemantau, hanya memantau saja, boleh ada di posisi sebagai teman. Tapi untuk posisi ke-1 dan ke-2 sebaiknya dihindari, ya, karena itu posisi penghukum dan posisi membuat orang merasa bersalah. Itu posisinya adalah negatif. Oke. Jadi anak merasa terkecilkan, merasa gagal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk posisi pemantau, posisi teman, posisi manajer itu yang paling bagus. Begitu itu. Mungkin jika ini Pak, ternyata ketika saya menjadi pemantau
kalau itu tidak berhasil gitu loh Pak. Saya kan harus perkaranya awalnya begini. Jika tidak menulis maka kalian bagaimana akan mendapat nilai atau tidak? Tetap anak itu tetap tidak mau menyelesaikan begitu. Tapi ketika nanti pulangnya terlambat itu baru bisa begitu Pak. Nah, sebenarnya dengan ibu mengatakan seperti itu, ya ibu bisa masuk ke dalam ranah institusi ibu. Bagaimana sih supaya kamu nggak pulangnya nggak pulang lebih siang? Nah, berarti kan saya harus cepat selesai. Nah, pendekatannya seperti itu. Sebenarnya ibu bisa masuk ke ranah institusi, bukan ranah sebagai penghukum, supaya anak bisa menyelesaikan, menemukan solusi dalam dirinya sendiri. Begitu. Terus yang kedua adalah bagaimana sih Pak membiasakan anak-anak itu melakukan disiplin positif gitu untuk usia-usia yang masih kecil gitu. Kebiasaan budaya positif ya, motivasi positif itu bisa dimulai dari adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi mungkin di kelas 3 sudah ada ya nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas seperti ya gotong royong, saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Jika itu diterapkan, itu akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif, menjadikan budaya yang positif di kelas itu. Begitu pun. Jadi dari keyakinan kelas itu sendiri. Dan keyakinan kelas itu harus berasal dari setiap individu. Jadi bukan hanya guru sepihak saja yang membuat kesepakatan kelas hanya dibuat benar, tapi kesepakatan kelas berasal dari setiap individu yang digabungkan menjadi keyakinan kelas. Begitu. Iya, terima kasih Pak Iman. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Eman Yoga Satria SPD, SD Negeri 1 Purwokerto, calon guru bergerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya iringi bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua.